Residivis kasus pencurian di rumah warga, John Ariduan, 45, tahun, warga Jalan di Panjaitan, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya laki-laki yang mengaku bekerja sebagai buruh itu ditangkap dengan tuduhan melakukan aksi pencurian di salah satu rumah warga di kawasan Jalan Tanjung Bakia, Kelurahan Bukit Baru, pada Sabtu, 13 November 2021. Lalu, atas perbuatannya, petugas pun terpaksa mengambil tindakan tegas terukur pada tersangka John Ariduan. Pasalnya tersangka berusaha melarikan diri saat akan ditangkap petugas kepolisian. Bang, dijelaskan Bang, perkara apa ini Bang? Baik, jadi ini kami dari Polsek Cirebon 1, teman-teman dari unit reskrim dipimpin unit reskrim berhasil menangkap satu pelaku 362. Adapun yang dia kejadian itu di Tanjung Balangan, pelaku ini mengambil handphone dan dompet korban, di mana di dalam dompet itu juga berisi surat-surat dan uang senilai 2 juta rupiah. Modus tersangka sendiri sejauh Memasuki rumah yang posisi rumah itu lagi terbuka, kemudian rumah lengah, dia masuk, ngambil dan langsung kabur dari rumah itu. tersangka ini residivis benar? Betul, untuk tersangka residivis ini sudah yang ketiga kali. Sebelumnya juga sudah pernah ditahan dengan kasus yang serupa. Untuk TKP dan TKP. Untuk DLT, TKP di Jalan Tanjung Bakia, Jalan Tanjung Bakia, Perum Gria Permai, Blok E, RT 6 RW 3, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1. Ancamannya tuh? Ancaman hukuman 5 tahun. Yang pimpinan foto dan mundur. TK. Ini barang bukti handphone yang diambil oleh pelaku dan dompet sudah dibuang. Sisa hanya ada 1 lembar STNK dan uang hasil pencurian yang dilakukan oleh tersangka dibelikan 1 unit kendaraan bermotor. Ini motor Suzuki Spin, hasil dari uang yang diambil dari rumah itu senilai 1.200.000. Sisanya dari keterangan tersangka dibuat foya-foya. Untuk motor sendiri, Bang? Ada suratnya, Bang? Untuk pengakuan dari tersangka ini motor juga kosong, nggak mungkin harga motor 1.200.000. Jadi kami juga masih kembangkan ke depannya ini motor dari mana. Boleh? Maju lagi, Mang. Sering. Hah? Yang ketangkep ini. Ini yang 3 kali setelah keluar penjara atau? Mang? Udah lama keluar penjaranya. Kapan terakhir masuk penjara Pak? Tahun 2010. Kasusnya apa Pak? termasuk Ranmor ya. Masuk Curanmor Pak ya. Pak, ini gimana Pak? Cara kita masuk ke rumah korban itu Pak? Dengan rumah korban itu begitu terbuka baru kita rumah langsung Pak. Jadi Oke. saya begitu manggil untuk belanja, korban tadi nggak ada sautan. Nggak ada sautan. Terus saya masuk melihat ada buah handphone dan dikata saya langsung di belakang. Bapak sendirian waktu ke rumah korban itu? Iya. Sendirian Pak? Siang, malam, pagi? Siang Pak. Siang Pak ya? Pakai korban kita jual apa nggak? Jual. Dijual. Jual kemana Pak? Jual di page 650. Oh. Duitnya dibeliin motor Pak? Iya. Motor itu tuh dari mana belinya? Beli karena motor ini memang udah lama ini Pak rusak. Jadi karena harganya juga murah jadi knalpot juga sudah karat, saya ganti dengan knalpot. Jadi sementara ada banyak pengerjaan. Sisa duitnya Pak dipakai apa Pak? Nyabu lah. Ini dah. Poin-poinnya apa? Poin-poin ini? Gawe kita Pak? Gawe bapak apa? Lain mana nih? Buruh harian. Dulu hari ya. Ada keluarga gitu, Pak?
Ada anak istri. Yang melatar belakang Pak. Saya terjadi pencurian Pak. Dah, pulang. Pulang Pak. Oke. Kan minggir. Aran minggir. Udah bengker ke kamu kan? Oh, ini KTP korban. Bang, izin bang, pas ditangkap pelaku ditangkap di mana? Pelaku ditangkap di Pelaju. Sedang? Ditangkap di Pelaju karena ini kejadian belum sampai 1 kali 24 jam. Jadi kejadian itu tanggal 13 November. Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari teman kita, anggota reskrim itu mengenal ciri-ciri pelaku dan melakukan pengejaran ke Sentosa Pelaju, dan pelaku ini memang cukup licin dan berusaha kabur, makanya diberikan tindakan tegas terpur oleh anggota.